Arkadaşlar, merhaba. Maaf ya, aku harus menggunakan suaranya sedikit soalnya aku lagi sembunyi dari Belinai. Mereka di atas. Aku mau jemput suamiku dari stasiun metro ya. Jadi kita mau ketemu. Aku gak terlalu mau ngomong di sini soalnya gak mau ketahuan. Mau siap-siap dulu. Juga karena di luar sudah hujan, aku bawain jaket buat dia. Guys, mungkin kalian nggak tahu tapi sekarang ada hujan sedikit-dikit, tapi masih hujan. Soalnya hujannya di Turki kan nggak sama dengan Indonesia. Di sini hujannya tipis-tipis gitu. Dan itu musim semi. Kalau musim semi hujannya lebih tipis gitu. Aku lagi menunggu bisnya. Sepada setiap hari, aku tinggalnya di ujungnya Istanbul, dekat dari bandara Istanbul. Tapi suamiku akan landing di bandaranya bagian Asia. Jadi kita jauh banget, kita nanti akan ketemu di tengahnya. Guys, aku udah sampai. Tapi perjalanannya panjang banget, ada macetnya parah. 1,5 jam, sebenarnya 1 jam udah aku harusnya sampai, tapi 1,5 jam aku udah ini masih di dalam bis. Selamat banget katanya, kata suamiku dia udah sampai di metro. Jadi sekarang juga aku mau naik metronya biar aku bisa ketemu sama dia. Aku rasanya excited banget sih. Kayak udah lama banget aku gak lihat suamiku. Kok pakai itu? Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, ini aku udah nunggu lama. Aku hanya gak hari 15 hari. Kamu jenggotan udah. Iya. Kan udah jadi chef di Arab Saudi. Aneh lagi. Aku rasanya kayak masih berteman. Kamu ingat kan waktu kita masih bikin vlog tapi spontan masih teman kan? Iya. Aku nunggu kamu kayak ini. Tapi excited gitu. Aku rasanya pulang ke waktu itu ya Allah. Kamu gak dingin kan? Enggak dingin. Aku bawa ini. Aku udah pakai dua double. Terus kan aku kepanasan kan. Oh iya. Capean gara-gara geret-geret koper. Kamu ngantuk ya? Jadi ini lumayan dikit ngantuk. Kasihan naik 3 jam 3 malam. Iya, jam 3 loh. Aku kalau kamu gak ada, kamu pakai bahasa Inggris sama teman-teman, praktis Inggris kan kamu gak mau. Jadi sekarang aku bingung pakai bahasa Indonesia lagi. Guys, BTW kopernya rusak. Ini pegangannya rusak. Pegangan sini rusak. Sebenarnya kan Rodanya rusak. Sebenarnya kan ini kita mau jemput dari bandara. Tapi ternyata kamu di bandaranya Asia. Iya bener, jauh banget. Gimana caranya? Gak apa-apa lah. Yang penting nyampe ke Turki daripada tersesat di Arab Saudi kan. Iya. Terjadi TKW di sono. Kemarin takut banget tau. Soalnya kan ada perang kan di Iran, di Israel kan ada perangnya. Dan aku takutnya gimana kalau dia terbang di sampingnya ada apa namanya bomnya yang terbang. Aku khawatir ya Allah. Enggak aman kok, aman. Aman semuanya sampai hari terakhir kan. Tapi malam kemarin ada tiba-tiba ada berita Iran mulai perangnya gitu. Dan Iran kan itu di tengahnya apa namanya Makkah sama Turki. Iya Dan benar. aku bilangnya ya udah dia tersesat di sana nanti harus pulang ke Indonesia gitu. Takut ya Allah. Tadi aku lihat kayaknya terbang pesawatnya hampir dikit lagi ke Israel gitu. Jangan gitu. Jadi bahaya banget. Bahaya banget jangan. Bahaya banget guys. BTW aku ada banyak oleh-oleh buat kamu. Nanti di rumah. Ya Ya, buat kamu juga, buat adiknya kita, buat keluarga juga ada. Ayo nggak sabar ya. Nanti kita unboxing ya. Banyak lagi kamu capek. Kamu capek. Oh, sos. Gak apa-apa. Bareng. Guys, karena pesawatku landing di bagian Asia, jadi buat sampai ke rumah mertua tuh harus jauh banget. Kita nyampe kemungkinan jam 1, jadi perjalanannya sekitar berapa tuh? 4 jam guys, dari bandara Asia ke rumah mertua. Alhamdulillah sejauh ini umrohnya lancar. Aku banyak cerita tau waktu umroh, nanti aku ceritain ya. Banyak di rumah aja, Iya. nggak usah vaksin dulu. Aku udah sampai di rumah mertua. Transit dulu ya guys ya sebelum balik ke Eskişehir. Transitnya di rumah mertua. Iya, aku bawa sesuatu buat kamu. Beneran? Iya beneran. Apa? Aku udah terbiasa kan bawain hadiah-hadiah buat anak-anak. Kalau ada yang mau kasih aku hadiah rasanya Nih. terharu. Ya Allah, ini lagi.
Kasihnya ini lagi. Boneka unta. Imut sih. Itu pegang-pegang. Tahu nggak? Aku dalam hidupku belum pernah pikirin aku akan dapat hadiah unta yang tulisannya Saudi Arabia lagi. Ya Allah, imut banget, makasih. Iya, sama-sama. Kamu tahu gak, selama aku umroh ada beberapa cerita yang mengharukan buat aku. Misalnya? Banyak banget. Kayak hari pertama aku kan sholat Jumat kan, hari pertama kan. Aku datang 3 jam sebelum sholat Jumat tuh, dan itu udah full banget di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Aku dapat tempat tuh di dalam tuh, di atas karpet. 1 jam sebelum azan, aku mau ke toilet. Akhirnya aku ke toilet, aku keluar, aku nggak bisa masuk lagi ke dalam, karena udah ditutup pintunya. Ya Allah. Ditutup gerbangnya sama tentara-tentara gitulah. Kasihan ya Allah. Gara-gara pergi ke WC. Iya. Akhirnya ada beberapa orang kan yang maksain buat masuk, tapi aku mikir aku kayaknya nggak mau maksain deh. Aku malas banget kalau misalnya berantem sama tentara di sana kan, atau apalah segala macam. Iya benar. Berantem di mana-mana itu malas sih rasanya. Iya, jadi akhirnya aku cari tempat aja yang kosong itu di rooftop. Tapi di rooftop tuh panas banget kan, siang kan soalnya. Iya benar. Tapi ya mau gimana lagi kan, nggak ada tempat lagi kan di sana. Kamu sholatnya di rooftop? Iya, aku sholatnya di rooftop di bawah sinar matahari. Tapi gini, kapan pingsannya? itu kan hari pertama kan, aku minta sama Allah, ya Allah, semoga aku kuat gitu, meskipun aku sholat di bawah sinar matahari. Semoga selama di Madinah dan Mekah, aku ibadahnya di tempat yang tenang gitu, yang gak panas gitu. Jadi biar aku ibadahnya khusyuk. Iya. Ya kan? Kalau misalnya terpaksa aku ibadahnya harus di bawah sinar matahari, aku minta sama Allah semoga aku kuat dan sinar mataharinya tuh gak panas buat aku gitu. Iya benar. Tapi alhamdulillah, itu kan aku kan dapetnya di rooftop ya. Meskipun waktu itu kena sinar matahari, atau aku nggak pernah ngerasa ini sih, nggak pernah ngerasa kepanasan. Ya Allah, itu efeknya doa. Iya, efeknya doa. Mungkin doanya keyakinan juga ya. Terima sih itu. mungkin karena keyakinan juga kan. Jadi masya Allah banget sih waktu itu aku ngerasa itu hari pertama tuh. Itu susah sebenarnya tahu. Cuman jalan sebentar pun itu di bawah sinar matahari itu susah. Dan kamu mau sholat ke sana kan, dan itu lama gitu. Iya. Nggak kayak cuma beberapa menit doang, nggak kayak gitu. Nah, hari kedua aku pengen ziarah kuburan Nabi. Nah, kamu tahu nggak ada namanya Raudhah? Raudhah itu tempatnya mimbar Nabi. Terus di sini kuburan Nabi. Iya tahu. Nah, terus nih antara kuburan Nabi sama mimbar Nabi ya itu Raudhah namanya. Nah, di sana tuh tempat dikabulkannya doa katanya. Jangan bilang kamu sholatnya di sana. Raudhah itu di antara taman-tamannya surga gitu. Aku rasanya kalau kamu dapat tempat di sana untuk sholat, itu pasti ini apa namanya, kayak apa yang Allah mau gitu. Iya. Soalnya bukan semua orang kan bisa di sana kan. Waktu itu kita kunjungannya tuh habis sholat zuhur, 1 jam sebelum sholat asar. Itu kan ngantrinya panjang banget ya, soalnya banyak orang yang mau masuk ke sana kan. Dan buat masuk ke sana kita harus bikin appointment dulu. Iya. Nggak bisa langsung masuk aja, biar tertib kan. Nah akhirnya grup di depan kita masuk, grup kedua masuk. Kita pikir loh, kita kapan bisa masuk nih gitu kan. Tapi alhamdulillah kita sabar gitu. Terus waktu kita masuk, orang-orang lain tuh biasanya sekitar 20 menit gitu di dalam kan. Nah akhirnya sampailah waktu kita masuk ke dalam. Waktu kita masuk ke dalam tuh kita mendekat 30 menit sebelum sholat asar. 30 menit. Jadi nunggu di sana? Nah waktu kita masuk ke dalam, kita sholat kan di sana, sholat masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunah-sunah yang lain lah gitu. Waktu itu aku minta kan, ya Allah semoga bisa sholat di sini gitu, biar bisa doanya lama gitu kan. Wah habis kita sholat, ada askar yang berdiri tuh, tentara yang berdiri. Biasanya kan ngusir-ngusirin tuh kan. Iya. Aku kayak khawatir, wah ini jangan-jangan disuruh keluar nih gitu. Dia datang buat kita. Iya gitu, udah habis waktunya gitu kan, mungkin buat antrian yang setelahnya ya, gitu, grup selanjutnya itu. Ternyata tentaranya itu cuma tertibin saf salatnya doang. Terus jadi nggak diusir keluar? Nggak diusir keluar. Dan azan lagi, iya, sholat lagi. Langsung azan asar dan kita alhamdulillah di dalam sana tuh sekitar 45 menit lah. 40 sampai 55 menit gitu. 50 menit. Masya Allah ya. banget sih itu. Yang lain cuma 20 menit gitu kan. Iya. Terus ngerasa ya Allah ini apa yang aku minta langsung diterima langsung gitu. terima gitu. Dapatnya lebih gitu loh iya, di sana. Benar. Aku pengen minta bisa lihat makam Nabi tapi dikasihnya sholat di Raudhah gitu yang lama gitu kan. Aku di Mekah
ketemu sama ibu-ibu Turki yang yang tersesat gitu kan, kasihan banget dia grup gitu kan. Kamu grup kayak gitu. magnet Turki tau. Dia grup gitu, jalan kan biasanya kalau grup kan pakai ini kan apa namanya, pakai tanda pengenal gitu kan. Terus pakai yang pokoknya atribut gitulah biar kelihatan tuh dia dari grup mana gitu. Nah si ibu-ibu ini dia ngambil air zam-zam, mungkin grupnya lagi jalan, terus dia ngeliat keran air zam-zam, dia ambil dari sana. Terus waktu selesai dia ketinggalan gitu katanya. Ya Allah, kasihan. Ketinggalan, dia terpisah. Yang parahnya lagi, ibu-ibu ini tuh gak punya HP, gak tahu nomor telepon tour leadernya, gak tahu nama hotelnya. Jadi gimana sih itu? Gak ada yang bisa dihubungin gitu, kecuali satu, suaminya. Suaminya juga ikut. Untungnya suaminya ikut umroh. Iya, kalau nggak ikut dia udah tersesat sih. Itu harusnya hati-hati tau. Tour leadernya harus hati-hati, harus kasih sama semua orang nomornya dia, informasi hotelnya gitu. Kalau orang Indonesia kan di kartu pengenalnya kan di belakangnya tuh ada nama lengkap tuh, informasi hotel, nomor hubungin. Ada nomor-nomornya. Nomor yang dihubungin ya. Kalau ini aku lihat di belakang loh kok cuma nomor Turki doang. Terus waktu aku cek gak ada WhatsApp-nya gitu kan, susah kita mau susah banget itu. Itu siapa yang bikin? Gak logik banget. Pemerintah Turki itu, resmi dari pemerintah Turki ininya kartunya. Akhirnya ya aku kan kasihan gitu ya, dia waktu itu tersesat sendiri pakai bahasa Turki, dia gak bisa bahasa yang lain kan. Dia nanya ke orang India gitu, orang India ada yang datang yang berusaha buat nyoba, tapi gak paham bahasanya apa, dikirain dia pengen keluar, nyari pintu keluar atau gimana. Tapi si ibu-ibu ini bilang, saya tersesat, saya terpisah dari grup saya orang Turki, saya orang Turki gitu. Banget, ya gak ngerti. Aku lewat, itu sama apa namanya? Aku posisinya waktu itu sama 2 jamaah lain. Aku jalan, aku ngedenger kok nih bahasa Turki, tapi kedengerannya nih si ibu-ibu ini tersesat gitu, ketinggalan dari jamaahnya. Kenapa kata-katanya aku hilang gitu sih? Iya kan. Nah, akhirnya aku merasa pengen bantu gitu, karena di sana gak ada yang orang lain yang bisa bahasa Turki selain aku kan. Iya. Yaudah akhirnya aku ini aja, aku ambil dia, terus aku kasih lihat ke pintu keluar gitu, soalnya dia minta dibawa ke pintu keluar kan. Katanya siapa tahu aja dia bisa ketemu sama rombongannya di pintu keluar. Tapi ternyata pas di pintu keluarnya bukan itu, dia pintu keluarnya yang lain gitu. Aku nggak tahu tuh pintu keluarnya di mana, di bagian lain lah pokoknya lah. Nah aku nggak mau kan ambil resiko terlalu banyak gitu. Akhirnya aku tanya, kamu ada nomor yang kamu ingat gak? Dia bilang, aku ingat nomor suamiku. Yaudah akhirnya kita hubungin lewat WhatsApp. Gak dijawab. Ya Allah, aku nunggu kamu akan bilang, dan dia datang buat istrinya gitu. Gak dijawab sampai sekarang. Ya Allah, curiga tuh ibunya mau dibuang, astagfirullahaladzim. Gak dijawab loh guys. Aku bilang, Pak ini suamimu hilang, aku sama dia. Ini ibunya hilang, aku sama dia. Aku ini harus kayak gimana gitu kan. Aku telepon, gak ada jawaban. Ini salah nomor sih kan? Bener, nomornya bener. Kasian banget. Aku udah konfirmasi lagi sama ibunya. Kasian banget ya Allah. Jadi gimana ibunya? Ya udah akhirnya kita gak mau ambil resiko. Aku bilang, Bu, coba diem aja di pintu ini gitu. Ada gate, pokoknya satu gate. Di situ kan ada tentaranya kan. Nah mereka juga si turnya juga akan pulang kan? Iya, biar kalau misalnya si turnya jalan atau ngelewatin sana, itu langsung ketemu gitu. Soalnya kan titik-titik poin itu kan namanya gate kan di sono kan. Jadi ketahuan tuh ada namanya juga gate-nya kan. Gate ini, gate itu, gate ini nomor berapa gitu. Terus di sana juga ada tentaranya. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal ngomong ke tentaranya gitu. Aku fotoin sih waktu itu tuh. Gate-nya di mana, posisi sekitarnya kayak gimana gitu biar si suaminya tuh tahu ngeh gitu di mana. Tapi suaminya belum jawab. Nggak jawab sampai sekarang, guys. Ya, aku berharap bisa membantu sih. Tapi si ibu-ibunya malah dia bilang, saya mau di depan Ka'bah aja nunggu. jadi kenapa cari bantuan? Aku juga bingung, tapi ya udah akhirnya ya udahlah. Aku udah suruh ibunya, Bu, tinggal di sini, jangan kemana-mana. Si ibunya bilang, kamu tinggal di sini, saya mau di depan Ka'bah. Ya Allah, orang depan Turki itu di mana-mana itu stubborn gitu rasanya. Di mana-mana sama orang Turki. Ya, aku berharap semoga ibu-ibunya udah ketemu sih. Iya Bu, semoga udah ketemu sama suaminya. Soalnya suaminya belum jawab kita juga. Tapi aku rasanya kamu dikirim sama dia tau. Soalnya kan dia gak bisa bahasa Inggris. Dan aku yakin dia dalam hidupnya gak pernah pikirin
nanti aku akan pergi ke umrah tersesat dan atau orang Indonesia yang bisa bahasa Turki akan bantuin aku gitu. Iya. Itu susah tau itu. Momennya ya. Iya. Momen langka. Waktu umroh, aku berdoa, ya Allah, aku pengen cium Hajar Aswad, pegang Hajar Aswad. Kamu tahu Hajar Aswad kan? Yang batu itu. Maksudnya apa ya? Ya maksudnya tahu. Ya tahu. Yang batu yang di Ka'bah itu. Ya tahu. Nah, aku umroh sekali gak bisa. Dan di tawaf hari selanjutnya, kita datang asar waktu itu. Aku pengen dapat, jadi akhirnya aku sholat berhenti, pengen di depan Hajar Aswadnya langsung gitu. Tapi ternyata aku nggak bisa sholat di sana. Kenapa? Karena panas kan. Oh iya, benar. Aku mikirnya ini kayaknya karena doaku di awal. Aku pengen sholat di tempat yang nyaman. Tapi di sini gak nyaman, jadi gak jadi sholat. Karena panas gitu. Jadi akhirnya aku sholat di bagian yang ada ininya, di bagian yang ada bayangannya gitu. Dan itu gak kepanasan lah, alhamdulillah. Setelah sholat, aku tawaf lagi tuh, keliling lagi, sampai akhirnya mendekati azan maghrib. Aku berusaha buat sholat di depan Hajar Aswad waktu itu. Dan alhamdulillah. Dia selalu doa, dia selalu dapat gitu. Masya Allah banget kamu. Aku berusaha dan alhamdulillah aku dapet tuh. Aku ada di saf keempat. Hajar Aswad kalau nggak salah seingatku. Itu sampai kecium wanginya. Tapi emang wangi karena diwangiin kan, dilap pakai minyak itu kan. Tapi itu beneran aku bisa ngelihat dengan jelas Hajar Aswad itu. Biasanya kan orang-orang dekat banget soalnya kamu. Iya, biasanya orang-orang kan saking penuhnya desek-desekan kan di sana. Iya. Dan aku sholat di dekat pintu Ka'bah. Kan ada namanya multazam sayang. Itu juga tempat terijabahnya doa. Ya Allah. Jadi Hajar Aswad, Masya Allah banget pintu Ka'bah, depannya multazam gitu. Alhamdulillah aku bisa dapat sholat maghrib gitu ya di depan sana, terus aku doa banyak lah pokoknya lah. Tapi aku belum bisa pegang Hajar Aswad lagi. Hampir banget tuh aku pegang Hajar Aswad, hampir. Kayak mungkin jaraknya sekitar setengah meter lah. Jadi habis sholat itu kan di depanku orang-orang India, Bangladesh gitu ya. Yang pokoknya keras. Mereka tuh keras-keras lah gitu. Benar itu. Habis sholat, belum imamnya selesai salam nih, assalamualaikum. Mereka langsung berdiri. Wah. Itu pun sebelumnya mereka diperingatin sama tentaranya gitu. Karena imamnya belum salam, imamnya belum ucap salam, mereka udah bangun duluan. Soalnya mereka kan ini apa namanya, nggak sabar banget gitu kan. Iya, dimarahin sama tentaranya dong. Kalian nih salam dulu, imamnya salam dulu gitu sampai ke bahasa Arab karena aku kan paham kan. Akhirnya mereka gak jadi berangkat. Waktu imamnya ngucapin asal langsung berdiri. Parah sih. Langsung tuh desek-desekan. Itu juga gak benar tau, itu gak benar. Iya, harusnya kan sholatnya selesai dulu baru. Khusyuk gitu. Karena emang Hajar Aswad di depan aku tuh kan. Aku waktu itu sama salah satu jamaah kita, salah satu subscribers kita juga. Pokoknya kita kemana-mana bareng lah gitu kan. Ya, aku juga mau rasanya terima kasih banyak sama Mas itu. Soalnya kalau aku tahu suamiku ditemani sama orang baik, aku rasanya lebih relax gitu, lebih santai, dia aman, dia sama orang baik, ketemu sama orang-orang baik di sana gitu. Iya, alhamdulillah tuh. Aku sama dia, kita berdua maju bareng. Ayo pak. Karena aku kan badannya kan slim gitu kan. Jadi ya gak terlalu slim sih. Ini bukan slim fit, ini slim fat. Aku desek-desekan tuh kan, pokoknya udah kayak ayam penyet lah beneran loh. Digini-giniin dong, kegencet-gencet gitu. Depanku orang India, belakangku orang Bangladesh gitu. Ya Allah, jadi smash gitu ya. Iya, aku gini. Aku maju, bapak yang ini karena gak bisa maju ke depan kan, soalnya mental terus kan. Iya. Akhirnya dia gak bisa maju ke depan gitu. Tapi dia gak yakinin aku, ayo mas bisa mas gitu. Ayo mas bisa mas. Ayo mas, kamu slim mas. Slim fat mas. Ya udah akhirnya aku inilah kan kata bapaknya tuh aku selalu dibilangin ya penting yakin gitu. Udah akhirnya aku yakin kan, aku berusaha buat yakin bismillah ya Allah, ini Hajar Aswad nih kayaknya hari ini nih rezekiku buat megang nih. Akhirnya aku gini masuk desek. Orang Bangladesh bingung. Hampir kan, pokoknya deket banget kayak. Tiba-tiba ada yang muncul orang India dan tuh. setengah meter lagi tuh aku udah gini ya Allah. Dari belakang orang India, Allahu Akbar. Langsung aku ya mundur. Ya Allah orang ini. Kental ke belakang. Aku bercandanya ternyata benar. Tapi ya gitulah, memang susah. Pasti susah sih. Susah buat megang Hajar Aswad. Itu aku kayak gimana ya, dari belakang kegencet, dari depan kegencet. Jadi aku kalau aku paksain keluarnya lebih susah. Itu kayak berenang sih. Iya, kayak udah nafasnya udah susah lah. Dan buat orang yang setinggi aku itu aja udah susah gitu.
Apalagi buat orang yang lebih pendek dari aku tuh Udah ya, hilang di sana. ya mustahil gitu lah. Soalnya Mereka udah hilang. iya kayak kalau bukan takdirnya Allah itu mustahil gitu. Soalnya kan apa namanya? Nafasnya tuh susah ya. Iya. Takutnya kalau dipaksa malah pingsan gitu, kasihan. Iya, dan di sana kan terlalu ramai. Mm-mm. Orangnya banyak. Jadi kalau orangnya jatuh nggak kelihatan nanti ya. Iya, malah keinjek-injek nanti malah. Banyak itu kejadiannya banyak di sana. Iya kan, kasihan lah gitu. Jadi Orang-orang biasanya yang pendek-pendek, yang kecil kayak itu sih mereka jatuh tapi nggak kelihatan gitu. iya, kasihan lah. Jadi akhirnya ya udah aku mundur gitu kan. Mungkin belum kali ini, tapi mungkin di kesempatan yang lain kalau misalnya umroh datang ke sana atau haji gitu ya, amin. Amin. Itu bareng sama Doanya kamu, amin. semoga aja. Mungkin takdirnya bisa pegang Hajar Aswad bareng kamu. Amin ya Allah. Amin. Ada beberapa cerita yang menurut aku mengharukan karena aku sendiri yang minta tapi Allah kasihnya selalu lebih itu. Dan aku pelajari sih, kalau misalnya selama kita yakin tujuannya baik, kita ada usaha, insya Allah Allah pasti bantu. Ya, kan itu syarat-syaratnya untuk jadi sukses. Yang pertama effort dan usaha, yang kedua ibadah, yang ketiga doa buat sukses gitu. Kalau tiga ini udah ada, insya Allah sukses. Benar. Aku nggak pernah lihat ada orang yang berusaha dan doa dengan baik, ibadahnya lancar semuanya, dan nggak pernah sukses. Pasti ada kekurangan dari kita. Misalnya, aku rasanya sekarang kan nggak sukses gitu. Tapi apakah itu karena aku kurang ibadah, kurang usaha, aku nggak tahu. Jadi kalau aku cobain memperbaiki diri, dua-duanya, aku yakin dia akhirnya sukses sih. Sebelum videonya lanjut, kita kedatangan produk rendang gadih lagi nih guys. Ada dendeng balado dan teri kacang. Nah, rendang gadih ini praktis banget. Tinggal direbus 5 menit, langsung bisa dimakan. Atau langsung dibuka dan dicampur sambal kayak gini. Produk dari rendang gadih ini tanpa menggunakan MSG dan pengawet kimiawi. Tahan selama setahun dan menggunakan lebih dari 10 jenis rempah asli Indonesia. Menggunakan daging berkualitas dan sudah ada izin edar dari BPOM dan sertifikat halal MUI. Sudah standar SNI dan tersertifikasi HACCP. Buat kalian yang tertarik, bisa cek link di deskripsi. Nah guys, ini dia. Dua-duanya buat Pak Su ya. Soalnya pedas banget ini, ada cabenya. Pedas. Iya bener. Kali ini yang makan kayaknya cuma aku doang ya. Soalnya istriku nanti daripada berat kan. Kita gak mau ambil resiko guys. Soalnya aku gak kuat banget untuk pedas guys. Jadi ini dia guys. Mantep banget sih ini. Aku rasanya gitu tuh, yang paling aku suka dari rendang gadih itu bikinnya cepat banget. Kalau kamu bikin dari sendiri gimana? Lama banget. Cobain ya, bismillah. Pedas gak? Buat aku yang suka pedas ya, pedasnya normal. Kalau suamiku bilang normal, kayaknya aku gak boleh coba. Buat aku itu udah tinggi banget. Pakai nasi hangat, enak banget. Ini btw terinya renyah banget ya, kayak baru keluar dari digoreng gitu. Terus kacangnya juga enak banget. Kalau aku lihat ikan terinya kan ada mata-matanya. Karena aku gak terbiasa, aku rasanya kasihan banget, kecil-kecil semuanya. Makan aja saya, makan enak itu. Kasihan mereka lihat ke aku. Oke, yang kedua kita cobain dendengnya guys. Ini btw dendeng ini karena tipis ya, jadi dia tuh kayak crunchy gitu loh. Padahal ini daging sapi kan. Pedas. Pedas itu. Aku tadi udah cobain yang gak pedasnya langsung keringnya gitu. Jadi dagingnya menurutku ya enak-enak aja sih. Kita cobain guys. Bismillah. Suaranya kedengar. Enak kan? Gurih banget. Ini tadi waktu kita keluarin dari tempatnya, itu dia kayak terlalu crunchy, tapi karena kita campur pakai sambelnya kan, terus kita diemin, jadi rasanya sekarang lebih, menurutku lebih pas sih. Jadi kalau aku sendiri lebih prefer didiemin dulu, biar si dendengnya ini lebih lembut gitu ya, karena rendaman sambelnya ini. Guys, bismillah. Dua-duanya aku suka banget. Buat kalian yang pengen cobain juga makan dendeng instan dan ikan teri instan ini, bisa langsung cek kolom deskripsi bawah ya. Dan kalian juga bisa langsung beli produk dari rendang gadih ini di Shopee atau Tokopedia. Linknya ada di deskripsi bawah. Oke guys, jadi abis ini ceritanya aku pengen ngeprank Belinai jadi Pak Haji. Mereka bilangnya Haji Abi terus gitu. Pak Haji terus mereka bilang. Pak Umroh. Pak Umroh, iya ini Pak Umroh bukan Haji, ini belum.
Insya Allah ya. Amin amin. Aku penasaran soalnya aku suka banget kan kalau kayak ngejailin orang gitu. Ngagetin orang. Terutama anak-anak sih. Iya anak-anak. Oke gaskan ya guys. Sekarang Belin lagi di luar. Kita tunggu dia balik. Nanti kita lihat gimana reaksinya. Guys, di bel. Belina yang mau datang nih. Langkah barbarnya terdengar. Assalamualaikum ya habibi. Beyler bak Arabistan'a gitti Arap olmuş gelmiş. Bak hadi. Hoş geldiniz. Bak hangi hacı gelmiş? Yakışmış mı? Çok yakışmış. Bir anda dedim bakayım. Hacı baba. Hacı baba gibi olmuş. Çok komik. Sakalı da var. Çok yakışmış. Bundan sonra böyle giyinsen çok güzel. Ay birinden gördün mü seni? Gördüm. Şaşırdı. Nasıl şaşırdın? Dedim bu ne kim gelmiş? Ben yapayım. Dia udah jadi kayak kamu tau. Oke guys, kalau gitu kita cukupin dulu videonya sampai sini. Aku pengen istirahat juga. Makasih buat kalian yang udah nonton video kita sampai akhir. See you guys in the next video. And as always, Guru Shurus.